Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Novrianti Erik dengan NIM 15 201046 dari kelas Ilmu Komunikasi kelas B semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan makalah mengenai Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional. Yang pertama, pendahuluan, latar belakang. Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia, ada beberapa hal yang perlu masa zaman dahulu terkait sejarah Indonesia sebelum, proses, dan setelah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini berkaitan dengan perjuangan kerajaan dalam mempertahankan eksistensi bangsa Indonesia. Adapun kerajaan dan masa kebangkitan seperti Kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit, dan masa kebangkitan Indonesia. Yang pertama, Pancasila juga merupakan sebagai dasar negara bangsa Indonesia hingga sekarang telah mengalami perjalanan waktu yang tidak sebentar. Dalam rentang waktu tersebut, banyak hal atau peristiwa yang terjadi menemani perjalanan Pancasila, sehingga berdirilah Pancasila seperti sekarang ini di depan semua bangsa Indonesia. Yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian dari paradigma? Yang kedua, bagaimana Pancasila sebagai paradigma pembangunan? Yang ketiga, apa saja macam-macam dari aktualisasi Pancasila? Yang ke-C, tujuan masalah. Pertama, mengetahui pengertian dari paradigma. Yang kedua, mengetahui Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Yang ketiga, mengetahui macam-macam dari aktualisasi Pancasila. Masuk di bab 2 pembahasan. Pengertian paradigma. Istilah paradigma pada awalnya berkembang dalam dunia ilmu pengetahuan, terutama dalam kaitannya dengan filsafat ilmu pengetahuan. Secara terminologis, tokoh yang mengembangkan istilah tersebut dalam dunia ilmu pengetahuan adalah Thomas S. Kuhn dalam bukunya yang berjudul The Structure of Scientific Revolution. Paradigma juga merupakan suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoretis yang umum, yang merupakan suatu sumber nilai. Yang kedua, sehingga merupakan suatu sumber-sumber hukum, metode, seru penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Yang kedua, B. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. 1. Pancasila sebagai paradigma di bidang politik. Yang dimaksud Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik adalah meletakkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber nilai politik. Sumber nilai politik harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat, di mana semua praktik-praktik politik harus berkembang atas asas kerakyatan. Kedua, Pancasila sebagai paradigma di bidang hukum. Salah satu tujuan bernegara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa tugas dan tanggung jawab tidak hanya oleh penyelenggara negara saja, tetapi juga rakyat Indonesia sebagai keseluruhan. Yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan ekonomi. Sesuai dengan paradigma Pancasila dalam pembangunan ekonomi, sistem ekonomi harus mendasarkan pada moralitas ketuhanan dan kemanusiaan. Hal itu bertujuan untuk mensejahterakan rakyat secara keseluruhan. Keempat, Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya adalah mendasarkan pembangunan sosial budaya berdasarkan nilai-nilai yang telah ada dalam masyarakat. Nilai-nilai yang ada pada masyarakat pada hakikatnya merupakan dasar dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 5. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan kehidupan antar umat beragama. Pada proses reformasi dewasa ini, di beberapa wilayah negara Indonesia terjadi konflik sosial yang bersumber pada masalah SARA, terutama bersumber pada masalah agama. Hal ini menunjukkan kemunduran bangsa Indonesia ke arah kehidupan beragama yang tidak berkemanusiaan. Keenam, Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan IPTEK. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK adalah hasil dari upaya manusia yang meliputi aspek akal, rasa, dan kehendak dalam meningkatkan kesejahteraan dan martabat manusia. Pancasila memberikan dasar-dasar nilai bagi pengembangan IPTEK sebagai hasil kebudayaan manusia, yaitu harus didasarkan pada moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian ada beberapa makna dalam Pancasila dalam pembangunan IPTEK. Yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa, yang memberikan arti bahwa IPTEK tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan dan diciptakan, namun juga dipertimbangkan maksud-maksudnya dan akibatnya, apakah merugikan manusia dan alam sekitarnya. Kedua, B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan dasar moralitas bahwa dalam pengembangan IPTEK haruslah bersikap beradab,
Pengembangan iptek yang merugikan tidak akan mewujudkan tujuan sebenarnya iptek, yaitu kesejahteraan. C. Sila Persatuan Indonesia memberikan arti bahwa pengembangan iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme sehingga pengembangan iptek dapat memunculkan persatuan. D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mendasari pengembangan iptek secara demokratis, artinya setiap individu bebas dalam melakukan pengembangan iptek. E. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan arti bahwa pengembangan iptek harus menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Selanjutnya C. Macam-macam dari aktualisasi Pancasila. Aktualisasi Pancasila di masa kini sering sekali menjadi pertanyaan. Apakah beda nilai Pancasila masih digunakan di era yang telah menginjak lebih dari 70 tahun sejak Pancasila dibuat? Pancasila hingga saat ini menjadi ideologi atau cara pandang bangsa Indonesia. Itulah salah satu bukti bahwa Pancasila masih dijalankan hingga sekarang ini. Apabila telah tidak ada aktualisasi Pancasila, maka Pancasila tak lain hanyalah sekedar lambang bagi negara Indonesia ini. Selanjutnya penutup. Kesimpulan, Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia, ada beberapa hal yang perlu pada masa zaman dahulu terkait sejarah Indonesia sebelum, proses, dan setelah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini berkaitan dengan perjuangan kerajaan dalam mempertahankan eksistensi bangsa Indonesia. Dalam proses reformasi dewasa ini, nilai-nilai Pancasila merupakan suatu pangkal tolak baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, hukum, serta kebijakan internasional dewasa ini. Kemudian ada saran. Melalui makalah ini kita menyarankan agar pembaca tidak berhenti sampai sini saja menggali ilmu tentang pembelajaran PKN. Tentunya mengenai media pembelajaran PKN, dan kita berharap agar pembaca terus menggali ilmu dan mengetahui problematika pada pembelajaran khususnya PKN, mengingat peran pendidik bagi siswa sangatlah dipandang penting untuk perkembangan pendidikan di negara Indonesia tercinta ini. Baik, demikian atas makalah saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.